Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi, suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Aduh. Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran nggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah, yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelit dan jilid. Dah, sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah, ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam, namanya apa sholat itu. Wonten betul Quran? Wonten betul? Yang nggak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Betul wonten. Sholat itu ping 5, jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Maka hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi kita pahami, ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in la yahtamil fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata lupa ya, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal harus dipakai. Akal ulama ada dua. Akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Niku mboten Quran, mboten hadis, hasil akale ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu, narkoba haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan, di Qurannya ada. Inna sabu wonten. Hadis wonten. Kok berani mengharamkan sampean? Pakainya kias. Pakainya apa? Kias burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan, berarti podo karo khomer. Khomer ni Quran ono haram, berarti ini barang haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ini namanya burhani, menggunakan apa? Muqaddimah sughra, premis minor, muqaddimah kubra, premis major, qaul syarih, legal statement, kemudian natijah, conclusion as-shadiqah yang positif. Ada paham betulnya mana itu? Kayak Khalil almarhum, bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya,
punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab angel. Jadi qiyas aulawis, qiyas burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai qiyas, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngarang tuh, Quran nggak ngarang. Yang dilarang Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kok nggak boleh, kenapa? Quran betul larang kok. Pakai kias aulawi, kias apa namanya? Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati zina. Jadi yang dilarang mendekati zina, dilarang mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang. Zinanya lebih-lebih gitu jamnya. Zinanya ini namanya aulawi. Apa namanya? Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma', nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma' dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis, petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih ada Safinah, ada Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli. Itu produk ijma' dan qiyas ulama. Tanpa ijma' qiyas ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau nggak pakai ijma', ikut ulama, nggak ngerti ijma' qiyas, nggak ikut ijma' qiyas, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali. Pak, bener sholatnya lah. Belajar di mana? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar Quran hadis, bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil, belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kainya, dari syekhnya, mentok tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat saja muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jasanya luar biasa boten? Kalau tidak ada usul fikih, nggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih, boten bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab sholat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah, mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fikih dan fikih, dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fiqh, ilmu mantik dulu. Harus paham pula maqulatul asyarah, kategori 10. Dulu saya ngaji, ada kitab namanya Ja'a Zaidun, kitab cilik Ja'a Zaidun. Di antara dalam kitab Ja'a Zaidun ada maqulatul asyarah. Kiai ini mboten paham. Ya maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atoil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi saya pun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa mau ke dadi bengkok opo golok. Paham betul?
Waktu itu saya nggak paham. Setelah sekarang saya paham, ilmu penting sekali itu. Namanya Maqulatul Asyarah, kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi times, fi baitihi place, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangkal golok, to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh, itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi, namanya karena mutaki. Biadi saya pun tangannya Gus Dur nyekel golok, artinya apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu sudah punya kekuatan, kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Dipesan harus diajarkan, dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk ke pesantren khusus tafakuh fiddin. Nggak usah anggota DPR, nggak usah jadi ASN, nggak usah jadi polisi, nggak usah jadi camat, nggak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin, agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang, harus kontekstual. Faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan letter of credit.